Bagaimana hukumnya apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Bulan Desember adalah bulan di mana banyak bermunculan fatwa-fatwa haram yang disampaikan oleh para ustadz. Karena di bulan Desember ini ada yang namanya Hari Raya Umat Kristiani, yaitu Hari Natal. Dulu awalnya saya mengira bahwa fatwa haram itu hanya seputar tentang mengucapkan Selamat Natal, lalu juga haram menggunakan atribut ataupun aksesoris Natal, dan sekarang ternyata ada lagi yaitu haram menjual kue Natal kepada umat Kristiani. Ya, mungkin yang tidak haram itu cuma satu ya, yaitu diskon Natal. Fatwa haram menjual kue Natal ini disampaikan langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah di sela-sela sesi tanya-jawab dari jemaahnya. Dan dengan tegas beliau mengatakan bahwa menjual kue Natal kepada umat Kristen itu merupakan bagian dari mendukung ritual acara perayaan Natal. Bagaimana hukumnya apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendukung acara ritual, dan orang Islam tidak boleh. Fatwa ulama, jumhur ulama dari zaman sahabat, tabi'in sampai ulama di zaman sekarang ini, ya, itu semuanya mengharamkan mendukung acara Natalan orang Nasrani. Nggak boleh. Siapin kuenya kah, ucapin selamatnya kah, apa saja. Wah, bisa begitu ya. Padahal ya, di video yang lain, Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan bahwa yang haram itu hanya mengucapkan Selamat Natal. Tetapi kalau umat Muslim berbisnis dengan umat Kristen, itu tidak jadi masalah. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan Selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan Selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya, kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu.
Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Nah, bukankah menjual kue itu juga merupakan bagian dari bisnis? Bahkan di satu sisi juga dapat membuat roda ekonomi negara kita ini, secara khusus yang ada di kalangan pedagang kue, itu akhirnya berputar. Padahal justru rata-rata pedagang kue itu pembelinya ramai di momen-momen perayaan hari besar seperti ini. Dan itu bisa membantu mereka untuk membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sekarang bukankah dengan adanya larangan-larangan seperti ini, itu justru dapat tercipta yang namanya kesenjangan sosial di antara kita sebagai umat beragama. Contohnya, saya pergi membeli kue ke tempat saudara kita yang beragama Islam. Lalu saya datang ke sana, saya bilang, permisi, saya mau cari kue, saya mau beli kue. Lalu yang punya toko tanya balik, kuenya mau buat apa ya kalau boleh tahu? Kuenya buat acara perayaan Natal. Lalu dijawab lagi, oh minta maaf, kami tidak bisa karena Ustadz Khalid Basalamah bilang kalau menjual kue Natal kepada orang Kristen itu haram hukumnya. Bukankah jadi terlihat aneh kalau kehidupan sosial kita antar umat beragama jadi seperti ini? Tapi meskipun demikian, saya yakin tidak banyak umat muslim yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini. Karena faktanya banyak pedagang kue yang beragama Islam, mereka tidak peduli akan hal ini dan mereka tidak pandang bulu, mau pesan kue buat Natal pun mereka tetap layani. Dan mereka tidak tanya kuenya buat apa, mau buat perayaan Natal atau tidak, mereka masa bodoh. Itulah fakta yang ada di lapangan. Tetapi dengan adanya fatwa haram kue Natal seperti ini yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, toh kami juga sebenarnya umat Kristiani tidak keberatan. Jujur ya, saya sendiri semenjak mengenal orang-orang model begini, ya, dikit-dikit haram, ini haram, itu haram. Akhirnya saya selalu membatasi untuk belanja di toko-toko kepunyaan umat muslim. Ya, walaupun harganya mungkin lebih murah dibandingkan toko yang punya umat Kristen, tapi saya selalu utamakan belanja di toko-toko sesama saudara kita Kristen. Saya pikir itu lebih baik di dalam mendukung usaha sesama saudara kita umat Kristen. Saya bukan mau membeda-bedakan ya, tapi ya buat apa juga kita belanja di toko muslim kalau sedikit-sedikit apa-apa dikata haram, ya. Jadi ya mendingan belanja di toko sesama saudara seiman, ya, lebih damai, lebih tenang, dan gak ada yang dipermasalahkan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.